Saya sudah bilang tadi, kalau mau haji Anda mabrur, haji Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan haji mabrur ini diampuni dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Dari sisi lain, kata Nabi SAW dalam hadis, nanti akan ada disinggung beberapa hadis ke depannya. Wal haji mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Anda akan dapat tiket VIP menuju ke surga. Pulang dari haji langsung dapat tiket ke surga. Maka di antara syaratnya, sibuk dengan amal soleh. Terus sudah dijelaskan amal-amal solehnya ya. Itu yang mengikuti semua perintah-perintah agama dalam amal soleh yang wajib, yang sunnah. Di antaranya ditambah tadi dengan memberi makan orang-orang di musim haji, kemudian menjaga tutur kata yang baik ya. Juga satu sisi tidak boleh berbuat dosa. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman sekalian, materi bedah buku Sahih At-Targhib wa Tarhib ya, yang kita sudah bahas alhamdulillah 2 jilid dan sudah selesai full 2 jilid. Sekarang kita masuk ke jilid 3-nya. Dan di jilid 3 ini ada bahasan bab haji, bab jihad, membaca Al-Quran, zikir, dan doa. Nah ini nanti akan kita bedah sebagaimana kita bedah ya, di jilid 1 dan jilid 2. Dan alhamdulillah Allah sudah sempurnakan kita membedah 2 buku. Dan kita pindah ke jilid 3-nya sekarang. Dan kita akan masuk ke kitab pertama di dalam buku Sahih At-Targhib ini adalah kitab haji itu sendiri. Baik teman-teman sekalian, di sini ada bab pertamanya tentang masalah haji ini, anjuran melaksanakan ibadah haji dan umrah dan hukum orang yang berangkat ibadah haji dan umrah lalu meninggal dunia. Kita akan masuk dan membahas ini insya Allah. Dan seperti biasa metodenya, karena ini hadis, kita akan membacakan hadis demi hadis sampai beberapa hadis yang Allah mudahkan kita selesaikan, dan setiap hadis kita akan ambil faedah darinya. Hadis pertama dalam bab nomor 1 ini di kitab haji, yaitu bab anjuran melaksanakan ibadah haji dan umrah dan hukum orang yang berangkat ibadah haji dan umrah lalu meninggal dunia. Artinya di sini teman-teman sekalian sedang akan bicara tentang keutamaan yang didapatkan. Dan sebelum kita masuk ke hadis pertama dalam bab ini, saya perlu titik beratkan dan saya ulangi lagi, sering saya ulangi dalam setiap kajian kita. Kalau Anda ingin ya agar bisa rajin untuk mengerjakan sebuah ibadah dan akhirnya konsisten menjaga istiqamah dalam bahasa agama kita, maka cari tahu tentang janji Allah di ibadah itu. Pastikan saudaraku seiman tidak ada satupun jenis ibadah, sholat, puasa, zakat, ya, haji, ini yang wajib-wajibnya diikuti dengan sunnahnya juga. Sholat sunnahnya, puasa sunnahnya, sedekah dari bab zakat ya, yang sunnah. Kemudian umrah dari haji, yang lain lah, kemudian zikir, berdoa, silaturahim keluarga, dan seterusnya. Ya. Kecuali semua pasti ada keutamaannya. Ada yang Anda akan dapatkan. Dan subhanallah kajian kita tadi adalah bersangka baik dengan Allah. Kita dari kajian sebelum ini, beberapa menit saja sebelum ini, baru saja kita selesai membedah buku 10 penyebab lapangnya dada, diantaranya adalah bersangka baik dengan Allah. Yakin kalau kita sudah kerjakan perbuatan yang Allah perintahkan, kita akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Dan kalau kita sudah meninggalkan dosa juga yang Allah telah larang, maka kita juga akan mendapatkan keutamaan. Maka itu adalah pondasi dasar agama kita. Baik teman-teman sekalian, agar kita termotivasi mengerjakan semua ibadah, ketahuilah apa yang Allah janjikan. Nah, di antaranya kita sedang bicara tentang masalah haji dan umrah ini. Hadis pertama, teman-teman sekalian, yang bisa memotivasi kita agar selalu mau mengerjakan ibadah haji dan umrah. Dan di nomor hadis nomor 1 ini ada 1A dan juga 1B. 1A-nya dengan sanad sahih, ini urutan 1094 dari awal belajar. Berbunyi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal? Qala imanun billahi wa rasulih. Qila thumma madha? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qila thumma madha? Qala hajjum mabrur. Rasulullah SAW pernah ditanya, amal apakah yang paling utama? Dalam agama Islam, dalam syariat Allah, yang paling utama.
yang paling pantas orang kalau sibuk mengejarnya. Maka beliau SAW menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ditanya lagi kepada beliau, lalu apa? Kemudian apa lagi? Kata Nabi SAW, berjihad di jalan Allah. Lalu ditanya lagi yang ketiga kali, kemudian apa? Lalu kata Nabi SAW, haji yang mabrur. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Lalu ada keterangan sedikit, al-mabrur maksudnya adalah ada yang mengatakan artinya haji yang tidak ada perbuatan maksiat padanya. Semuanya ketaatan kepada Allah. Baik, ini teman-teman sekalian, hadis ini seperti biasa kita coba ngambil pelajarannya. Pelajaran yang pertama ya adalah kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang menyampaikan hadis ini kepada kita. Karena beliaulah yang menceritakan kepada kita tentang kronologis penyampaian hadis ini. Karena beliau mengatakan, telah ditanyakan kepada Nabi SAW begini dan begitu. Dia ceritakan kan kejadian yang dia lihat dan saksikan sendiri. Sehingga akhirnya sampailah kepada kita informasi hadis ini. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, pentingnya seseorang bertanya kepada seorang alim di saat Anda belum faham hukum. Atau Anda ingin lebih meyakinkan hati Anda tentang apa yang akan Anda dapatkan kalau Anda kerjakan ibadah itu. Ini sering terjadi ya. Para sahabat, ada yang pernah masuk di medan jihad, kemudian berkata, ya Rasulullah, in qutiltu hauna, aina ana? Kalau saya terbunuh di sini, di mana saya? Kata Nabi SAW, fil jannah, kau akan masuk ke dalam surga. Nah gitu kan. Dia ingin meyakinkan dirinya apa yang dia dapatkan. Boleh Anda mengatakan, kalau saya haji sama umrah, saya dapat apa sih? Ya, kalau saya sholat malam saya dapat apa? Kalau saya sedekah saya dapat apa? Anda tanyakan. Tidak masalah, itu dibolehkan. Nah ini yang ditanyakan kepada Nabi SAW. Dan sahabat yang bertanya, walaupun tidak disebut namanya, tapi cerdas sekali. Dia mengatakan, ayyul amali afdal. Amalan apa sih ya Rasulullah? Dari sekian banyak amalan dalam syariat Allah ini yang paling afdal, yang paling baik, yang paling besar pahalanya. Nah pertanyaan ini kan penting. Dia bertanya, hanya dia tahu. Dan karena dia bertanya, akhirnya disebutkanlah jawabannya, orang lain bisa paham, termasuk kita pada hari ini. Bagaimana kita pada saat mempelajari hadis ini, kita jadi tahu. Karena pertanyaan sahabat ini. Berapa banyak dia panen pahala, karena orang-orang jadi tahu ilmu agama ini karena pertanyaan dia. Tapi ingat, pertanyaan ini ada syarat-syarat yang perlu difahami, yaitu Anda ikhlas ingin bertanya karena Allah, ingin betul-betul mengetahui ilmu agama ini, dan ingin memotivasi diri Anda agar Anda rajin mengerjakannya. Kemudian yang kedua, Anda bukan niatnya menguji si pemateri, ya, atau dalam bahasa agama kita yubahil ulama, dia ingin menyaingi para ulama, ingin menunjukkan dan menyombong diri bahwasanya dia pintar. Dia tidak butuh jawabannya, dia yang penting lempar pertanyaan supaya orang anggap dia pintar. Ini tidak boleh, ya. Dan yang ketiga, menghormati jawaban yang disampaikan oleh pemateri yang memberikan jawabannya. Terlebih lagi kalau itu jawaban benar yang disampaikan, ya. Kalau jawaban salah berbeda. Dia tidak mendatangkan dalil, tidak mengatakan kalau Allah, kalau Rasul, tidak mendatangkan dalil. Cuma hawa nafsunya saja. Mungkin Anda bisa menolaknya. Tapi kalau sudah mengatakan, sebagaimana Allah firman dalam surah ini, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini, misal contoh. Maka itu akan membuat Anda harusnya bisa menerima apa yang telah disampaikan. Pelajaran ketiga dari hadis, amalan afdal yang pertama, iman kepada Allah dan Rasulnya. Ini amal yang paling afdal. Percuma teman-teman sekalian kalau kita beramal, kita kerjakan apa saja mungkin yang dianggap amal saleh dalam Islam, ya, yang dianggap amal saleh dalam Islam, ya, tapi tidak ikuti dengan keimanan. Tidak diikuti dengan keimanan, dia tidak yakin Allah yang perintahkan, Allah akan berikan balasan. Tidak ada manfaatnya buat dia. Atau dia tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Dia mau berbuat semaunya sendiri. Tidak ada gunanya. Iman kepada Allah dan Rasulnya maksudnya adalah meyakini Allah dan Rasulnya benar ada dan benar menyampaikan ajaran serta mengikuti sesuai dengan apa yang diajarkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan buat-buat sendiri. Berapa banyak umat Islam yang mau beribadah tapi dia buat-buat sendiri. Allah tidak akan terima. Karena tidak ada yang tidak mengikuti panduan dari Allah, tidak mengikuti juga panduan dari Rasulullah SAW. Ya, jadi harus yakin Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah SAW itu ada benar. Kemudian dia mengikuti perintah-perintah dan meninggalkan larangan dengan penuh keyakinan. Ya, setelah dia kerjakan, dia akan dapat apa yang dijanjikan
dari balasan amal-amal soleh yang dia kerjakan itu. Ini yang paling afdal. Jadi amal tidak akan berguna tanpa iman. Nah, seperti itu. Kemudian pelajaran yang keempat dari hadis adalah amal afdal yang kedua, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan panjang lebar teman-teman sekalian, satu kitab khusus. Setelah kitab haji ini ada kitab jihad dengan segala macam keutamaannya. Keutamaan jihad, keutamaan mati syahid, ya, syarat-syarat jihad dan segala macam, ada satu kitab khusus kita akan pelajari nanti insya Allah. Tapi ini adalah amal yang paling afdal setelah iman kepada Allah dan Rasulnya. Itu pelajaran yang keempat dari hadis. Ya. Yang pertama kedudukan Abu Hurairah, yang kedua pentingnya bertanya tentang masalah agama, yang ketiga adalah amal yang paling afdal iman kepada Allah, yang keempat jihad kepada Allah SWT, yang kelima sekarang kita ambil pelajarannya, yaitu yang jadi saksi bahasan kita dan dari memang sedang kita bahas kitabnya, yaitu masalah haji. Setelah ditanya lagi yang ketiga, lalu apa lagi setelah jihad, setelah beriman dan jihad, ya, maka beliau SAW mengatakan haji yang mabrur. Nah, berarti haji datang, amal yang afdal dalam Islam setelah jihad dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa berarti menandakan. Oleh karena itu haji ini ya harusnya menjadi target. Haji yang wajib dan yang sunnahnya adalah umrah. Yang mampu mengerjakan haji alhamdulillah dikerjakan, yang tidak mampu maka minimal dia umrah dulu. Nah, ini poin penting. Jangan luput dari kita teman-teman sekalian. Dan ibadah ini juga boleh diulang-ulangi. Boleh diulang-ulangi. Sudah haji dulu, pernah boleh haji lagi. Sudah pernah umrah, umrah lagi. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan keutamaan-keutamaan cukup banyak, di antaranya sabda Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah. Ya, selalu rutinkan antara haji ke umrah, umrah ke haji, umrah ke umrah, haji ke haji. Selama kita mampu, ya, maka kita lakukan. Dan ikuti syarat dan rukunnya, penuh keikhlasan, dan jangan nodai sedikit pun dengan dosa, maka Anda akan menjadi haji yang mabrur. Haji yang selamat dari dosa-dosa. Jadi haji mabrur itu satu sisi penuh dengan ketaatan kepada Allah, sisi yang lain juga jauh dari kemaksiatan. Nah itu akan menjadi haji yang mabrur. Ya. Di 1B-nya, tadi itu 1A, 1B dengan hadis sanadnya Hasan. Dari hadis Jabir radhiyallahu anhu secara marfu atau sampai kepada Nabi SAW, inna birral haji it'amut ta'ami wa tibul kalam, ya, atau wa tayyibul kalam. Saya ulangi, inna birral haji it'amut ta'am wa tayyibul kalam. Kata Nabi SAW, sungguhnya haji yang mabrur adalah memberikan makan dan bertutur kata yang baik. Lalu penulis mengatakan akan hadir dalam buku ini pada hadis nomor 11 nanti. Lebih jauh lagi tentang masalah ini. Tetapi di sini teman-teman sekalian, berarti seperti apa yang kami bahasakan, kalau mau haji mabrur, ya, dan akan ada keutamaan haji mabrur dalam hadis setelah ini juga akan kita bahas insya Allah, dia akan mengampuni dosa-dosa kita seperti baru dilahirkan oleh ibu kita sendiri, maka diikuti dengan ketaatan-ketaatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya adalah secara substansial dia berbagi makanan. Berapa banyak jemaah haji tidak faham masalah ini. Mereka cuma sibuk mengurus dirinya sendiri. Di Mekah kesempatan lagi haji, berikan makan kepada orang-orang. Ya. Dan juga menjaga tutur kata. Yang ada adalah zikir, ya, baca Quran, berdoa. Kalaupun mau yang mubah menanyakan kabar orang. Tidak ada tutur katanya ghibah, fitnah, menyakiti orang lain, menghina dan seterusnya. Maka itu akan menjadi haji yang mabrur. Baik, kita langsung ambil pelajaran dari hadis 1B ini, teman-teman sekalian, bahwasanya di antara penyebab daripada haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bagaimana seseorang sibuk dengan amal saleh. Dan di antara amal saleh ini adalah bagaimana seseorang memberi makan orang lain. Memberi makan orang lain ini teman-teman sekalian luar biasa kedudukannya. Pernah juga ditanya kepada Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, ayu islamin khair. Amalan apa dalam Islam yang paling baik, paling besar pahalanya? Kata Nabi SAW, tut'imut ta'am. Engkau memberikan makan kepada orang lain. Kalau ini kan khusus haji ya, memberi makan orang lain di musim haji.
Tapi hadis yang kami sebutkan ini memang memberikan makan secara umum walaupun lagi tidak haji, pahalanya besar sekali. Traktir orang, beri makan kepada orang lain, itu pahalanya besar sekali. Kalau di haji menjadi penyebab salah satu penyebab daripada haji itu mabrur, yang akhirnya dibersihkan dosa-dosa kita seperti baru dilahirkan oleh ibu. Ini faedah pertama dari hadis. Faedah kedua dari hadis, secara substansial masih faedah pertama ya, beramal saleh dan di antaranya adalah memberikan makan dan juga thayyibul kalam, bertutur kata yang santun. Ya, ciri khas seorang muslim, lisannya selalu baik. Selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Kalau saya bahasakan supaya lebih nyentuh lagi ya, yang diucapkan emas saja. Maksudnya kata-kata yang sangat bernilai. Bukan berarti keluar dari lisannya emas gitu, tapi ini ibarat gitu ya. Karena emas itu selalu nilainya tinggi dan umumnya orang menyukainya. Ya kalau dijadikan sebagai tabungan misalnya, maka yang dia ucapkan itu selalu berbobot, bernilai. Kalau ada orang mungkin secara fisik mungkin kurang, paras wajahnya mungkin kurang, fisiknya kurang. Tapi kalau dia bertutur kata itu, terlihat orangnya santun, cerdas, tertata dengan rapi. Pasti akan dihormati. Kalau ada orang mungkin tampan, cantik, paras wajahnya, fisiknya sempurna, mungkin hartanya banyak melimpah. Tapi kalau dia ngomong, gak tertata. Orang langsung menilai, jatuh di mata orang. Ya. Maka seperti itu gambarannya. Oleh karena itu menjaga tutur kata yang baik, ini bagian daripada perintah agama kita. Bukan hanya saat haji, di setiap saat. Ya. Termasuk bagian akhlak yang mulia dalam Islam adalah menata dan menjaga tutur kata. Nah itu faedah pertama tadi. Faedah yang kedua, harusnya diimbangi antara amal soleh ini dengan juga meninggalkan dosa. Ya. Sebagaimana tadi dijelaskan di hadis nomor 1a, haji yang mabrur, haji yang tidak ada dosa di dalamnya. Karena kalau sudah tercoreng dengan dosa, bisa mengurangi kadar pahala, bahkan bisa sampai membatalkan ibadah haji itu sendiri. Baik, kita masuk teman-teman sekalian hadis nomor 2 dalam bab ini. Dengan sanad sahih, dan ini urutan 1095 dari awal belajar ya. Kalau tadi hadis nomor 1 nomor 1094. Saya akan bacakan hadis nomor 2 dalam bab nomor 1 kitab haji ini. Keutamaan haji dan umrah, dan keutamaan orang yang meninggal pada saat haji dan umrah ini. Urutan 1095 dari awal belajar. Dengan sanad sahih sekali lagi, dan masih dari sahabat yang sama. Dikatakan dan darinya. Maksudnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq, raja'a min dzunubika yaumi waladathu ummuh." Barang siapa yang berhaji, kata Nabi SAW, dan tidak berkata kotor, tidak berbuat kefasikan, dosa, niscaya ia akan kembali dalam kondisi diampuni dari dosa-dosanya seperti hari yang dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Hanya saja dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan atau perbedaan lafaz di akhirnya, ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik, di situ ada tambahan teman-teman penjelasan ya. Dikatakan makna ar-rafath ya. Maksudnya di sini dalam hadis kan siapa yang haji tidak rafath. Terjemahan detail tadi adalah berkata kotor ya. Tapi di sini Al-Mundhiri menyebutkan ar-rafath dengan huruf ra dan fa difathahkan. Diriwayatkan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengartikannya dengan kata-kata yang dengannya sang istri dirujuk kembali. Dengan rayuan-rayuan, kata-kata rayuan-rayuan ya. Sedang Al-Azhari mengatakan ar-rafath adalah kata yang mencakup segala sesuatu yang diinginkan oleh seorang suami dari istrinya. Maksudnya ajakan-ajakan untuk bermesraan, ya, untuk biologis, gitu ya. Suami istri saja kalau lagi haji dan masih berihram tidak boleh. Apalagi kalau selain suami istri. Ya, bahasa lainnya tidak boleh pacaran, ya gitu kan. Al-Hafidh berkata, ar-rafath diungkapan dalam arti atau dimaknakan dalam arti persetubuhan. Juga dalam arti perkataan keji.
Dan juga berarti ucapan seseorang suami kepada istrinya yang berhubungan dengan persetubuhan. Dan diriwayatkan dari sekelompok ulama bahwa makna hadis ini adalah menyakup 3 hal tadi. Lalu beliau mengatakan, wallahu a'lam. Baik. Ini teman-teman sekalian hadis nomor 2 yang sedang kita akan bahas insyaAllah. Kita langsung saja masuk teman-teman sekalian kepada faedah daripada hadis. Faedah yang pertama, ini melengkapkan apa yang kita bahas tadi di hadis nomor 1b. Saya sudah bilang tadi, kalau mau haji Anda mabrur, haji Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan haji mabrur ini diampuni dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Dari sisi lain, kata Nabi SAW dalam hadis nanti akan ada disinggung beberapa hadis ke depannya. Wal haji mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Anda akan dapat tiket VIP menuju ke surga. Pulang dari haji langsung dapat tiket ke surga. Maka di antara syaratnya sibuk dengan amal saleh. Terus sudah dijelaskan amal-amal salehnya ya. Itu yang mengikuti semua perintah-perintah agama dalam amal saleh yang wajib, yang sunnah. Di antaranya ditambah tadi dengan memberi makan orang-orang di musim haji, kemudian menjaga tutur kata yang baik ya. Juga satu sisi tidak boleh berbuat dosa. Nah, di sini disebutkan jenis dosanya. Kalau dari 1b-nya amal salehnya. Di hadis nomor 2 itu dosanya. Disebutkanlah ya, siapa yang haji tidak rafath. Siapa yang haji tidak rafath. Tadi sudah dijelaskan makna rafath ya. Yang paling baik maknanya dari atau gabungan daripada definisi rafath ini yang disampaikan oleh Al-Hafidh ya Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau mengatakan maknanya adalah persetubuhan. Semua yang mengarah kepada persetubuhan. Cinta, sayang, rindu, ya, kata-kata mesra. Suami istri saja kalau lagi dalam kondisi ihram, lagi dalam haji, ya tidak boleh. Biologis, halal ya, suami istri bisa membatalkan hajinya. Kalau dalam rangkaian dia sedang pakai ihram. Setelah dia ihram tentunya, maka berbeda. Udah selesai ya larangan-larangannya, maka sudah boleh. Saya jelaskan supaya lebih paham masalah ini. Haji itu ada 6 hari. Tanggal 8 Zulhijjah dikenal dengan hari Tarwiyah, ini hukumnya sunnah. Tanggal 9 dikenal dengan hari Arafah, ini hukumnya wajib. Tanggal 10 dikenal dengan hari An-Nahar atau hari Raya Idul Adha. Kemudian tanggal 11, 12, dan 13 dikenal dengan hari Tasyrik. Dari tanggal 8 hukumnya sunnah dan tanggal 13 hukumnya sunnah. Hari Tarwiyah tanggal 8 hukumnya sunnah dan tanggal 13 hukumnya sunnah ya. Hukumnya sunnah. Jadi 2 sunnah ya, tanggal 8-nya sunnah, tanggal 13-nya sunnah. Tanggal 9 sampai tanggal 12 hukumnya wajib. Ini tanggal dari bulan Zulhijjah, bulan ke-12 dari bulan-bulan Hijriyah. Jadi sekali lagi haji itu ada di bulan Zulhijjah mulai tanggal 8 sampai tanggal 13. Tanggal 8 hukumnya sunnah, artinya Anda hadir atau tidak hadir di situ, Anda tidak berdosa, tapi kalau Anda hadir akan lebih banyak pahalanya. Dan tanggal 13 hukumnya sunnah. Tetapi yang wajib adalah tanggal 9, 10, 11, dan 12, 4 hari itu. Jadi haji rangkaian lengkapnya 6 hari, rangkaian wajibnya adalah 4 hari. Ini haji. Nah haji ini teman-teman sekalian, kalau Anda mau lebih lengkap, dan ini saran kami, Anda lakukan lengkap, mulai tanggal 8 sampai tanggal 13. Seperti yang kami buatkan program buat teman-teman kita yang haji bersama kami di Uhud Tour ini. Kami mengajak jemaah untuk selalu hadir di 6 hari ini berturut-turut. Tanggal 8 Zulhijjah, jemaah haji pakai ihram dari kota Mekah, dari tempat mereka masing-masing, ya. Kalau yang sudah terlanjur masuk ke Mekah, mereka tinggal pakai ihram di kamar hotelnya, niat haji dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku jawab panggilanmu dengan santun untuk haji. Kemudian mereka menuju ke Mina. Di Mina mereka sholat duhur di waktu duhur, ya, 2 rakaat. Kemudian asar di waktu asar 2 rakaat. Maghrib di waktu maghrib 3 rakaat. Isya di waktu isya 2 rakaat. Lalu di antaranya diisi dengan ibadah-ibadah, membaca Al-Quran, berzikir, tadi membagi makanan, bersedekah ya, berdoa dan seterusnya. Lalu nginap 1 hari sampai besok tanggal 9. Masuklah hari wajib dikenal dengan hari Arafah.
Kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Dan wajib hukumnya semua jemaah haji hadir di Arafah. Mereka akan pergi menuju ke sana waktu dari duha sampai menjelang duhur. Mereka tinggal di Arafah, sholat duhur asar, dijamak, digabung, dikasar, dipangkas 2 rakaat. Duhur asar di waktu duhur. Sambil memperbanyak doa, memperbanyak zikir. Dan ini hari paling mulia sepanjang tahun, hari Arafah. Ya. Di mana kata Nabi SAW, tidak ada hari yang lebih banyak Allah membebaskan hamba dari api neraka dibandingkan Arafah. Ya. Dan juga kalau hari Arafah, Allah Azza wa Jalla turun ke langit bumi. Lalu ya mengatakan kepada para malaikat-malaikatnya, lihatlah hamba-hambaku itu datang dari seluruh pelosok muka bumi, mengharapkan rahmatku. Maka ketahuilah aku, saksikan aku telah memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Jadi ini hari yang sangat mulia. Jemaah haji tinggal dari mulai menjelang duhur, sehingga mereka sholat duhur asar dijamak, digabung, dan dikasar, dipangkas. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, ditakdim, dimajukan di waktu duhur. Terus mereka tinggal di sana sampai menjelang terbenamnya matahari. Ya. Setelah terbenam matahari, mereka pindah ke lokasi yang lain namanya Muzdalifah. Jadi haji itu ada 3 lokasi yang Anda hafal ya. Mina, Arafah, dan Muzdalifah. Dan Muzdalifah ini di malam tanggal 9, tepatnya malam lebaran Idul Adha. Jemaah haji semua bertolak dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Dan mereka wajib juga ke sana. Nanti di Muzdalifah, sholat maghrib isya dijamak, digabung maghrib dan isya. Maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, digabung dan ditakhirkan, diterlambatkan. Sholatnya dikerjakan di Muzdalifah. Ini yang paling idealnya ya. Kemudian Anda mabit, nginap di Muzdalifah sampai selepas sholat subuh. Hari Raya Idul Adha tanggal 10 baru Anda menuju ke Mina. Nanti kita lanjutkan itu. Nah, saya fokus dulu ke Muzdalifah. Ada opsi lain. Kalau misalnya, dan ini beberapa tahun terakhir sempat terjadi ya. Anda mendapatkan kredit macet sekali. Dari Arafah ke Muzdalifah. Dan Muzdalifah karena tempatnya tidak besar, umumnya padat sekali. Kalau Anda misalnya tidak mendapatkan tempat di Muzdalifah, bahkan Anda hanya bisa menunggu mabitnya di atas bus. Karena umumnya di Muzdalifah, travel-travel tidak menyiapkan kemah ya. Karena hanya lewat saja. Habis subuh orang sudah pergi. Dan fatwa ulama sudah dibolehkan, apalagi kalau orang itu orang tua, perempuan, anak-anak dibolehkan. Lewat pertengahan malam di atas jam 12, jam 1 malam sudah boleh mereka bertolak meninggalkan Muzdalifah. Maka kalau Anda kredit, Anda tidak bisa mendapatkan tempat sholat maghrib isya nanti di Muzdalifah, seperti Anda terpaksa harus mabitnya di atas bis misalnya, maka sebagian ulama ada yang memfatwakan boleh mengerjakan sholat maghrib dan isya di Arafah. Ya, tapi tentu Anda ikhtiar dulu, Anda pertimbangkan dulu misalnya, oh ternyata masih bisa kok sholat maghrib isya di Muzdalifah. Kita sholatnya di Muzdalifah lebih afdal. Tapi kalau tidak, maka boleh sholat maghrib isya di Arafah, tapi tidak langsung dikerjakan ya. Kita harus mempelajari dulu memang bisa atau tidak bisanya sholat di Muzdalifah. Nah seperti itu opsi lainnya. Tanggal 10 Zulhijjah, jemaah haji, teman-teman sekalian, bertolak menuju ke Mina. Dan mereka pada saat itu melempar jumrah. Nah jumrah di hari itu, kalau biasa di Indonesia mengatakan lempar setan ya. Melontar ini dikerjakan di hari itu 1 titik. Melontar ada 3 titik ya. Jumrah sughra, jumrah wusta, jumrah kubra, atau jumrah aqabah. Ya, nama lainnya aqabah. Tempat lontaran kecil, sedang, dan besar. Atau nama lainnya aqabah. Yang besar ini ya. Di sini dilontar 7 kali, 7 butir batu di 3 titik ini. Tapi di hari ini nanti terjadi di hari 11, 12, 13, hari tasyrik. Tapi di hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah Anda cuma melempar 1 titik yaitu jumrah aqabah saja. 7 batu. Setelah Anda lempar jumrah aqabah, ya, Anda dianjurkan untuk berkurban. Terutama yang mengerjakan haji tamattu namanya. Tamattu ini adalah haji yang menggabungkan antara umrah sama haji. Ini yang paling afdal ya untuk dikerjakan dan kami sarankan mengerjakan jenis haji ini. Jadi Anda umrah dulu. Setelah Anda umrah, Anda tahallul, ya, kemudian pakai baju biasa. Tahallul itu maksudnya cukur rambut ya. Lalu pakai baju biasa, kemudian Anda nunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah, baru kemudian Anda berikhram untuk haji.
Itu tamattu namanya. Jadi umrah dulu, baru Anda bertamattu, menikmati waktu-waktu Anda santai di Mekah beribadah kepada Allah sampai datang tanggal 8 baru Anda berihram untuk haji. Ada haji yang kedua namanya haji Qiran. Qiran itu menggabungkan juga umrah sama haji, hanya bedanya setelah umrah tidak melepaskan ihram sampai selesai haji. Ini cukup berat ya. Karena kalau Anda masuk tanggal 1 Zulhijjah, Anda sudah umrah, Anda pakai ihram sampai tanggal 8, 1 minggu, dan larangan ihram semua berlaku. Maka ini harus hati-hati sekali. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, ada jenis haji yang ketiga namanya ifrat. Ifrat ini haji saja tanpa umrah. Biasanya yang melakukan ini penduduk Mekah. Karena mereka tanggal 8 Zulhijjah tinggal pakai baju ihram langsung ke Mina saja. Nah seperti itu. Tapi kita umumnya pendatang dari luar Saudi ini, atau apalagi dari luar Mekah, biasanya kita pilihannya tamattu atau qiran. Dan lebih afdal adalah tamattu. Kita umrah dulu, lalu kita setelah cukur rambut, tahallul, pakai baju biasa, kemudian kita tinggal di Mekah sampai datang tanggal 8 Zulhijjah. Nah, haji tamattu dan haji qiran itu ada kurbannya. Jadi tanggal 10 Zulhijjah, kita kembali ke tadi ya, kalau Anda sudah melontar jumrah Aqabah, maka Anda berkurban. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah Anda tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji. Ya, dan ini wajib. Kalau Anda sudah kerjakan tiga-tiganya, Anda boleh bertahallul, mencukur rambut, kemudian Anda boleh ya memakai baju biasa dan tinggal di Mina mulai tanggal 10 itu, sholat duhur 2 rakaat di waktu duhur, asar di waktu asar 2 rakaat, maghrib di waktu maghrib 3 rakaat, isya di waktu isya 2 rakaat. Nginap tinggal di kemah atau di Mina sambil berzikir kepada Allah sampai tanggal 13. Wajibnya sampai tanggal 12 ya, tapi tanggal 13 sunnahnya, dan ini Allah mengatakan dalam Al-Quran liman ittaqa, bagi orang yang lebih bertakwa. Nah ini teman-teman rangkaian ibadah haji yang dikerjakan. Nah 3 perbuatan tadi di tanggal 10 Zulhijjah, jumrah Aqabah, berkurban, dan tawaf ifadah, ya, kalau Anda kerjakan semua di hari yang sama itu sempurna, itu sangat baik. Ya. Tapi kalau Anda kerjakan salah satunya saja, misalnya Anda jumrah Aqabah dulu, Anda melontar saja. Sementara Anda belum berkurban, Anda belum tawaf ifadah, maka sudah boleh Anda tahallul, cukur rambut, Anda pakai baju biasa. Semuanya boleh dikerjakan, ya, kecuali hubungan suami istri. Hubungan suami istri hanya boleh kalau Anda sudah mengerjakan 3-3 sekaligus. Ya. Dan boleh Anda mendahulukan satu dari 3 perbuatan ini. Tapi yang tidak boleh luput hari itu adalah jumrah Aqabah. Tapi boleh nggak saya dari Muzdalifah Ustaz di malam hari, malam lebaran, saya langsung tawaf dulu? Boleh. Ya, tahallul, habis tawaf ifadah, cukur rambut, pakai baju biasa, boleh. Semuanya halal kecuali hubungan suami istri. Boleh nggak saya berkurban dulu? Boleh. Ya. Tahallul habis itu, cukur rambut, pakai baju biasa, boleh. Tapi semuanya halal kecuali hubungan suami istri. Boleh nggak saya jumrah Aqabah dulu? Boleh. Ya. Habis itu tahallul, cukur rambut. Kemudian ya pakai baju biasa. Ya, dibolehkan. Tapi tidak boleh halal, belum halal suami istri. Semua boleh. Larangan ihram sudah tidak berlaku, kayak pakai parfum, mandi pakai sampo dan sabun, ya, mencabut dulu di badan, itu kan semua larangan ihram yang tidak boleh. Tetapi kalau Anda sudah kerjakan 3-3-nya, rangkaian ini, maka secara otomatis semuanya halal termasuk hubungan suami istri. Nah, yang kita titik beratkan adalah mulai tanggal 8 sampai tanggal 10 Zulhijjah, berarti Anda terikat dengan ihram dan tidak boleh mengucapkan rafath tadi yang kita bahas di awal. Ya. Kata-kata sayang, kata-kata ini termasuk suami istri. Sampai nanti Anda sudah tahallul, mencukur rambut, ya, dan juga Anda memenuhi 3 rangkaian ibadah tadi di tanggal 10 Zulhijjah ya, hari Raya Idul Adha, jumrah Aqabah, berkurban, dan tawaf ifadah. Kalau Anda sudah kerjakan ini, dan tadi sudah saya bilang boleh juga tidak berurut, 3-3-nya, maka semua halal termasuk hubungan suami istri. Jadi sudah boleh berhubungan suami istri di sini. Nah, jadi rafath itu ucapan yang bisa mengundang syahwat suami istri yang sedang kita bahas di hadis nomor 2 kita, tidak boleh dilakukan bagi suami istri terutama tanggal 8 kalau dia sudah berihram di situ sampai tanggal 10. Setelah dia kerjakan 3 perbuatan tadi tanggal 10, jumrah Aqabah, ya, melontar di titik Aqabah, atau
berkurban dan juga tawaf ifadah, maka sudah boleh dia tahallul, kemudian dia boleh berhubungan suami istri walaupun dia dalam kondisi sedang melanjutkan sisa ibadah hajinya. Tapi untuk yang bukan suami istri tetap hukumnya haram selamanya, baik haji ataupun tidak haji. Nah, kalau ada orang yang melanggar rafath, suami istri rafath, dia mengucapkan kata-kata syahwat tapi lagi ihram sama istrinya atau sama suaminya, maka ini larangan. Karena kata Nabi SAW, siapa yang tidak rafath dalam hadis tadi kita bahas ya, dan tidak fusuk, tidak berbuat dosa-dosa yang umumnya, maka dia akan pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Kan dia bisa mencoreng keutamaan mendapatkan pengampunan dosa seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Dengan itu suami istri boleh gandengan, boleh ngobrol, tapi menghindari semua yang berbau mengarah kepada persetubuhan. Nah, gitu ya. Kecuali tadi saya bilang di tanggal 10 Zulhijjah Anda sudah mengerjakan jumrah aqabah, tawaf ifadah, berkurban dan tawaf ifadah, maka tidak ada masalah. Setelah itu boleh. Nah, kalau suami istri saja ada batasan begini, bagaimana dengan selain suami istri? Kita sayangkan sekali ada orang pergi haji malah pacaran di haji. Ini kan jadi dosa buat dia, ya. Bahkan bisa mengurangi kadar pahala, apalagi kalau sampai terjadi perzinahan. Suami istri saja, kalau mereka dalam kondisi ihram mereka berhubungan biologis, hajinya batal. Dan wajib diganti di tahun depan, serta dia harus berkorban seekor unta. Maka itu larangan tegas ya. Apalagi kalau orang itu bukan suami istri sampai berzina misalnya. Wa na'udzubillah ya. Ini faedah pertama dari hadis ya. Walaupun panjang lebar karena kita jelaskan tadi masalah haji supaya Bapak Ibu faham. Maka yang penting adalah tidak boleh ada rafath. Ya, ini faedah pertama dari hadis. Kalau lagi haji, kalau mau dapat pengampunan dosa seperti baru dari oleh ibu, tidak boleh ada rafath. Jadi panjang lebar dari rafath itu kita jelaskan semua sekaligus rangkaian ibadah haji lengkap. Dan bagi Bapak Ibu yang berminat untuk lebih paham lagi tentang masalah haji ini, bisa mengikuti ada cuplikan kami di playlist YouTube kami tentang manasik haji dan umrah. Ya. Selanjutnya faedahku dari hadis adalah tidak boleh fusuk. Dan fusuk ini teman-teman semua perbuatan kriminal, semua perbuatan dosa secara umum. Ya. Jadi tidak boleh orang ghibah, tidak boleh orang mencuri, tidak boleh orang memfitnah dan seterusnya. Nah, ini faedah dari hadis. Ya, kalau Anda jaga ini, jaga semua dosa-dosa Anda ini, dan Anda sibuk dari amal soleh ke amal soleh yang lain, maka perhatikan keutamanya luar biasa. Raja'a kayoma waladatu'mu. Dia akan pulang dari haji seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ini luar biasa ini. Ya. Seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ini keutamaan yang tidak terhingga. Anda bisa bayangkan sekian tahun dosa Anda semuanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa itu, ya. Karena harus perhatikan baik-baik pada saat Anda mengerjakan ibadah haji. Dan sangat wajar orang kalau mau pergi haji malah dia lebih mengontrol diri. Pulang dari haji, sebentar haji dia mengontrol diri, dan setelah haji pun dia menjaga dirinya. Dan wajar kalau misalnya di Indonesia itu ada orang mengatakan, "Loh, kok Pak Haji tapi begitu ya?" Itu wajar. Karena harusnya kalau orang pulang haji dia menjaga sikapnya. Nah, karena memang di haji dia sudah dilatih untuk itu. Dia sudah dilatih untuk itu. Walaupun haji itu teman-teman sekalian tadi saya bilang 6 hari dari tanggal 8 sampai tanggal 13 saja. Tapi kan setelah itu tidak ada, itu jarang sekali ada jemaah haji pulang di tanggal 13. Mereka masih tinggal di Mekah beberapa hari, di Madinah beberapa hari. Dengan tujuan tentunya mereka masih memperbanyak ibadah kepada Allah SWT. Dan tujuannya sekolah haji ini tanda kutip ya. Itu untuk dibawa pulang setelah haji dan diterapkan dalam kehidupan. Sibuk dengan amal soleh. Sebagaimana tadi syarat dia haji mabrur adalah dia banyak amal soleh dan juga meninggalkan dosa-dosa. Dan akhirnya menjadi prinsip hidup dia setelah haji tentunya. Nah, mirip dengan Ramadan sekarang kan. Ini kan sekolah Ramadan, sekolah peningkatan skill spiritual. Makin patuh kepada Allah, makin mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Harusnya apa yang kita dapatkan pelajaran di Ramadan ini kita bawa setelah Lebaran nanti. Nah, itu menjadi bekal 11 bulan ke depan. Lebaran, puasa akan datang, kita tingkatkan lagi skill spiritual kita atau keimanan dan ketakwaan kita supaya lebih baik dan jadi bekal 11 bulan ke depan begitu terus sampai kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam kondisi iman dan amal soleh kita sempurna. Baik teman-teman, kita masuk hadis ketiga pada kesempatan ini dengan sanad sahih. Ini urutan 1096 dari awal belajar berbunyi, dan darinya berarti masih dari sahabat yang sama Abu Hurairah radhiyallahu anhum bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa al-jannah." Suatu umrah ke umrah yang setelahnya
atau satu umrah yang disertai dengan umrah berikutnya adalah menjadi penghapus dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis ini diriwayatkan Malik, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasai dan juga Ibnu Majah. Hadis ini teman-teman sekalian luar biasa ya, memberikan kepada kita keutamaan yang lain daripada ya umrah dan haji itu. Atau tepatnya haji ya, karena umrah baru disebutkan di hadis ini. Ya. Itu tadi kalau sebelumnya, kalau haji tidak diikuti dengan ketaatan dan tidak diikuti dengan dosa, maka akan menjadi haji yang mabrur, yang mendapatkan tiket, ya, seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Itu di hadis nomor 2. Hadis nomor 3 ini adalah haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Ini tadi yang saya bilang, sebuah tiket VIP untuk menuju ke surga. Ini luar biasa teman-teman sekalian. Baik, kita masuk ke faedah pertama dari hadis, ya, yaitu tentang keutamaan umrah itu sendiri. Keutamaan umrah. Bagaimana umrah itu, ya, dianjurkan untuk diulang-ulangi. Untuk diulang-ulangi. Dari umrah ke umrah selanjutnya. Dari umrah ke umrah selanjutnya. Ini dianjurkan untuk diulang-ulangi. Dan ini penting sekali untuk diperhatikan teman-teman sekalian ya. Karena banyak orang mengatakan, saya kan sudah pernah umrah dulu. Udah saya nggak usah umrah lagi. Ini sayang sekali. Harusnya dia umrah lagi. Ya, setiap ada kesempatan umrah. Kita dengan mengecas iman kita. Kita dengan mengejar keutamaan umrah itu sendiri ya. Karena antara umrah dan umrah selanjutnya pembersihan dosa. Selain memang banyak sekali keutamaan yang kita dapatkan sebagaimana akan dijelaskan di beberapa hadis ke depan. Karena ini masih hadis pertama tentang masalah keutamaan haji dan umrah ya. Apalagi di judul bab kita itu orang selain keutamaan haji dan umrah juga orang kalau meninggal dalam keadaan haji dan umrah maka akan mendapatkan keutamaan yang besar karena pahala haji umrah terus berjalan sampai menjelang hari kiamat. Pelajaran kedua, keutamaan haji itu sendiri yang mabrur akan mendapatkan balasan surga. Dan ini satu keutamaan yang tidak terhingga tentu teman-teman sekalian karena memang dia subhanallah akan mendapatkan surga. Siapa di antara kita teman-teman tidak berharap masuk ke dalam surga? Tentu tidak ada. Pasti semuanya akan berharap masuk ke dalam surga. Allahu a'lam.